Halo teman-teman semua. Hari ini gue akan bagi tips buat kalian semua gimana cara latihan di rumah hanya dengan menggunakan waktu 30 menit dan hanya menggunakan dumbbell. Tips ini sangat berguna buat teman-teman semua, terutama yang memiliki jam kesibukan yang cukup tinggi. Seperti saya juga pekerja kantoran, saya bukan atlet, tapi saya sudah menerapkan pola latihan ini untuk beberapa tahun. Dikarenakan jam kesibukan saya karena pekerjaan kantor dan pada waktu hari-hari weekdays itu Senin sampai Jumat, itu kondisi di mana begitu kita pulang sampai rumah untuk keluar lagi menuju tempat gym itu jujur sangat-sangat males buat saya. Karena itu saya menerapkan pola latihan 30 menit di rumah menggunakan dumbbell. Pola latihan ini sangat cocok buat teman-teman yang memiliki kondisi seperti saya di mana sebenarnya males ke tempat gym tapi ingin punya badan bagus. Dan semoga apa yang saya sharing, saya bagikan ke teman-teman hari ini bisa menjadi masukan atau tips dan trik buat teman-teman semua. Kuncinya hanya sekitar 30 menit latihan, konsisten minimal 1 minggu sekali setiap otot. Oke, langsung aja kita hari ini akan membahas tentang gimana sih cara latihan chest yang baik dan benar. Sebelum kita mulai, sekedar informasi buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang baru mau mencoba latihan ini. Otot dada itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah otot dada bagian atas, otot dada bagian tengah, otot dada bagian bawah, otot dada bagian samping, dan otot dada bagian tengah bagian dalam. Nah, pada sesi ini kita akan bahas gimana masing-masing otot itu dapat kena, dan pada waktu kita latihan secara 30 menit itu kita dapat mempergunakan waktu itu sebaik mungkin, langsung hit the target otot muscles itu kena, sehingga kita tidak menyia-nyiakan 30 menit itu untuk variasi yang terlalu banyak. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita latihan push up dulu. Seperti yang teman-teman udah ketahui, mungkin kalau angle dari bawah, kebanyakan dari teman-teman push up dalam posisi seperti ini, yang ininya sejajar, dan posisi telapak tangan biasanya ada di atas bahu. Saya nggak bilang ini salah, tapi masukan dari saya buat teman-teman semua, kalau teman-teman ingin hit the target dikenain muscles otot dada bagian tengah, ada baiknya posisi tangan ini akan turun seperti ini. Tapi posisi tangan ini jangan rapat seperti ini, karena kalau posisi rapat seperti ini, yang kena akan otot tricepnya. Posisi tangannya dibuka sedikit, dan posisi tangan ini kalau teman-teman lihat di sini berada di dada, bukan di bahu. Sekarang saya akan praktekkan yang biasanya orang melakukan push up tuh dengan yang tadi yang saya bilang, pertama posisi seperti ini. Biasanya orang push up melakukan posisi seperti ini. Pada waktu teman melakukan push up dalam posisi seperti ini, sebenarnya yang otot utama yang kena itu adalah otot bahu, bukan otot dada. Sekarang saya akan contohkan sama teman-teman gimana posisi push up yang harus dilakukan supaya pada waktu teman-teman push up itu yang kena menjadi otot utama yang kena adalah otot dada, bukan otot bahu ataupun otot tricep. Otot bahu dan otot tricep akan menjadi otot sekunderi yang kena, tapi otot yang primer utama yang akan kena ketika pada waktu teman-teman melakukan push up adalah otot dada. Oke, kita coba ya. Selalu mulai dari posisi paling bawah, di bawah. Nah, pada waktu posisi sudah sesuai sejajar dada, dan ini jangan terlalu rapat, buka sedikit, teman-teman angkat. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, pada waktu saya ngangkat badan, saya nggak mengangkat seperti ini, tapi saya melakukan pengangkatnya seperti ini. Dimana posisi badan bukan pundak dulu yang naik, tapi satu rangkaian dari ujung sampai ujung ikut naik. Untuk posisi badan, yang perlu teman-teman ingat juga pada waktu melakukan push up adalah posisi dada adalah busung, seperti tulang belikat akan saling menyentuh satu dengan yang lainnya. Dan yang hal berikutnya yang teman-teman harus ingat, kalau teman-teman perhatiin pada waktu saya push up tadi,
pada waktu turun jangan terlalu cepat, usahakan sekitar 2 atau 3 detik turunnya pelan-pelan. Nah kalau naik teman-teman mau sedetik itu gak apa-apa, tapi pada waktu turun teman-teman harus turunnya pelan-pelan, kurang lebih 2 detik dengan cara gampang yang biasa saya lakukan dengan menghitung 1001, 1002, 1003. Dan pas 1003 pas posisi badan pun jangan sampai menyentuh tanah, dikasih jarak kurang lebih 2 jengkal jari. Nah setelah itu teman-teman naik lagi cepat, turun lagi pelan, supaya kontraksinya di sini lebih dapat. Oke, next kita akan bahas gimana caranya latihan otot dada bagian tengah menggunakan dumbbell. Buat teman-teman yang belum ada dumbbell di rumah atau yang baru akan mau beli dumbbell, masukan dari saya, pada waktu teman-teman beli dumbbell, usahakan cari dumbbell yang bisa dibongkar pasang, karena kegunaannya pertama tidak membutuhkan tempat terlalu banyak untuk penyimpanan, sehingga ketika teman-teman mau menambahkan beban tidak perlu beli lagi satu rangkaian dumbbell, sehingga itu akan menjadi beban untuk penyimpanan di rumah. Dan yang kedua, dumbbell ini lebih praktis, jadi ketika pada waktu teman-teman butuh beban lebih banyak, tinggal beli saja platnya doang. Dan yang ketiga, cari platnya yang dari rubber, jangan dari iron. Karena apa? Supaya pada waktu dia kena ubinnya tidak pecah. Sekarang kita akan latihan untuk dada bagian tengah menggunakan 2 plat dumbbell. Kalau seandainya teman-teman belum punya dumbbell seperti ini, plat seperti ini, teman-teman akan menggunakan 2 buah buku. Tapi usahakan bukunya yang tebal ya. Otot dada bagian tengah dalam, anggap itu entah ini buku atau dumbbell ini. Caranya tempatkan ini sejajar serata, dan pada waktu ini teman-teman tekan sekuat mungkin, teman-teman tarik seperti ini, jatuhin di posisi dada bagian antara dada atas dan dada tengah. Oke, terus teman-teman tarik, dorong, tarik, dorong, tahan, tarik, tahan, tarik, tahan, tarik, tahan, tarik. Oke teman-teman, jadi tolong diingat pada waktu tadi teman-teman seperti ini, pada waktu teman-teman dorong, itu teman-teman dapat melakukan cepat, tapi pada waktu teman-teman tarik kembali ke sini, jangan terlalu cepat, usahakan 1001, 1002, 1003, kurang lebih 3 detik. Nah pada waktu posisi dia lurus seperti ini, usahakan teman tahan setidaknya 2 detik. Setelah itu baru tarik kembali dan ulangi terus-menerus. Satu set itu kurang lebih usahakan 8, idealnya 12. Nah kembali seperti tadi saya bilang, saya mengingatkan juga pada waktu teman-teman latihan push up, lakukan itu setiap versi latihan satu otot itu 5 set minimal dengan repetisi minimal 8, maksimum 12. Oke gitu. Nah nanti sekarang kita akan membahas gimana caranya ngelatih otot dada bagian bawah dan samping. Oke. Sekarang saya mau kasih tahu sama teman-teman semua, ini untuk melatih otot dada bagian bawah dan samping. Jadi cara latihannya seperti ini. Tangannya dalam kondisi jangan terlalu lurus tapi agak tekuk dikit. Teman-teman angkat. Seperti yang tadi saya sudah contohin gimana caranya ngelatih otot dada bagian samping, otot dada bagian bawah. Itu saya reminder lagi, pada waktu teman ngangkat seperti ini, buangnya seperti ke dalam ya, ditarik seperti ke dalam.
jangan keluar, tapi ke dalam. Teman-teman boleh ngelakuin satu tangan atau dua tangan sekaligus. Kalau saya lebih prefer satu tangan karena saya lebih bisa ngerasain satu persatu kena di otot samping sama otot dada bagian bawahnya. Sama yang kedua, seperti tadi saya bilang, tolong di reminder, tangannya jangan lurus begini, usahakan tekuk sedikit. Dan pundak nggak boleh begini-begini ya. Pundaknya harus diam karena yang main adalah otot ini. Swing ke dalam. Satu lagi yang teman-teman mesti ingat pada waktu teman-teman ngelakuin latihan otot dada bagian bawah dan samping ini, posisi dada tetap harus busung ya. Posisi dada busung, tulang belikat seperti mau mengena satu dengan yang lainnya, supaya yang berkontraksi itu benar-benar otot bagian dada. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang bagaimana cara melatih otot dada bagian atas. Sebenarnya posisi ini mirip dengan push up, sangat mirip dengan push up, cuma kaki berada lebih tinggi dari biasanya. Oke, saya akan contohin sama teman-teman semua. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas gimana cara melatih otot dada bagian atas. Untuk posisi sama dengan push up seperti biasa. Seperti saya bilang, selalu mulai dari bawah ya, supaya posisi tangannya ini benar. Setelah posisi benar, teman-teman posisikan kaki lebih tinggi daripada biasanya. Oke. Sekian untuk yang saya sharing hari ini, bagaimana cara melatih otot dada bagian atas, tengah, bawah, samping, dan otot dada bagian tengah dalam. Semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Minggu depan saya akan share gimana cara saya latihan 30 menit untuk bagian back. Itu biasa orang bilangnya bagian sayap dan punggung. Supaya teman-teman nggak terlewat, silahkan subscribe. Semoga apa yang saya sharing buat teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat dan badan lebih berisi, lebih bermuscle. Amazing! Start now, don't wait until tomorrow. Karena 30 menit yang teman-teman sisipkan setiap hari untuk melatih badan Anda akan memberikan dampak yang sangat baik untuk kesehatan dan untuk pembentukan otot di tubuh teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di latihan back minggu depan. Ciao.